Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun Anda berada, masih bersama dengan SHR Service. Hari ini ada Vario 110 injek pertama atau Vario kasar dengan kelistrikan pengisian baterainya atau akinya itu nggak bisa ngisi. Dan di sini sudah saya teliti satu persatu dari sambungan ke spoolnya dan kabel-kabel serta jalur ke kiproknya. Ini nggak ada keluhan untuk putus di jalur di instalasinya, tapi setelah saya selidiki, saya bongkar untuk di bagian spoolnya itu juga aman. Tapi kendalanya itu dari sini. Ini tadi saya tarik dan putus di tengah. Jadi kesimpulannya ini nanti saya sambung dulu dan terus kita coba apakah ini berhasil atau enggak. Dan ini tadinya hampir saya vonis untuk kiproknya. Karena saya cek ternyata di sini enggak ada keausan di dalam soketnya. Biasanya itu ada yang meleleh di antara salah satu soket, tapi di sini soketnya aman. Tapi mudah-mudahan ini enggak apa-apa. Karena waktu saya coba menggunakan tes lampu untuk di bagian kabel kiproknya ini lampunya enggak nyala. Jadi sementara itu saya vonis untuk bagian spool, tapi spool waktu saya bongkar itu enggak ada yang gosong. Di sini enggak ada yang gosong untuk spoolnya, tapi hanya kotor saja. Mudah-mudahan hanya keluhannya untuk penyakitnya ini di bagian kabelnya saja yang putus di tengah jalan. Kita bersihkan, lalu kita sambung untuk di bagian kabel ini, dan kita coba mudah-mudahan berhasil dan tidak ada kendala lagi di trouble lainnya. Dan di sini setelah saya teliti lagi, saya tarik-tarik kabelnya, ternyata ada dua yang putus di tengah, yaitu ini kabel pulser dan ini kabel spool pengisian. Untuk yang satunya, untuk kabel spool pengisian aman karena sudah saya tarik dari sini, sudah saya kelencet, saya tarik sampai sini, ini aman. Dan sudah saya AVO untuk yang bagian kuning sama yang kuning strip putih, ini sudah sambung. Dan setelah kabelnya sudah saya sambung, sudah saya pasang, kita tes dulu sebelum diisolasi. Kita melalui scan, kita lihat konsumsi baterainya. Nah, kita lihat ya konsumsi baterainya, kita kontak. Di sini baterai menunjukkan 10 volt. Kita coba double starter, apakah kuat. Dan meskipun nggak kuat untuk dibuat double, kita ongkel supaya kita tahu apakah nanti mengisi atau tidak. Dan di sini kita lihat untuk baterainya. Di sini mulai mengisi, menunjukkan di 11 volt.
perjalanan akinya sudah mulai menandakan ada kenaikan di bagian voltnya. Kita gas sedikit supaya naik. Ini repotnya nggak ada standar tengahnya atau jagang tengahnya, jadi kami kesulitan untuk menangani untuk menggeber motornya. Ini grafik untuk pengisian akinya dari spool ke kiprok mengisi ke aki. Jadi analisa untuk kiproknya nggak ada masalah, hanya kabelnya saja yang putus di bagian spool outnya. Kita matikan dulu, kan kita lihat beberapa daya pengisiannya. Dan di sini untuk pengisian masih tertahan di 10 volt karena hanya baru sebentar di bagian pengisiannya, karena akinya memang drop dan dibuat double pun nggak mampu. Kita nyalakan lagi. Dan di sini menunjukkan sudah ada peningkatan. Jadi untuk bagian charger akinya ini atau pengisiannya, jalur pengisian, saya kira sudah normal, tinggal perapian. Setelah saya rapikan untuk bagian magnetnya dan perkabelannya, ini sudah rapi, dan untuk kiproknya sudah terpasang. Langsung saja kita tes. Ini scan-nya, kita pindah di bagian aki, pengecekan aki. Oke, di sini aki terpaku di 10 volt. Nah, 10 volt. Langsung saja kita coba untuk pengecekannya. Aki di 10 volt. Coba kita start. Dan alhamdulillah di double bisa nyala. Dan untuk penerangannya pun langsung nyala. Ini lihat. Jadi untuk penyakitnya sudah ketemu, hanya di bagian perkabelannya saja. Karena untuk volt akinya belum normal, jadi untuk pengecekan di bagian kontrol sensor-sensor di bagian throttle body kemungkinan juga belum normal. Kita akan coba dan kita akan lihat. Vario 110. Kita lihat tampilan datanya dulu, pembacaan tampilan data. Di sini RPM menunjukkan di 1400, kita setel sedikit di 1000, antara 1500. Dan injektor kisaran 2, untuk bukaan gasnya ini sudah sesuai. Tegangan aki sudah membaca di 12 sampai 13, kadang 12 kadang 13, karena dan akinya ini sudah mulai terisi.
Untuk sensor O2 nya ini sudah membaca untuk mode ketinggian 1 dan untuk altitude di 0,9. Jadi ini semua sudah terbaca sesuai ukuran yang dibutuhkan. Jadi untuk keadaan mesin enggak ada kerusakan, hanya kerusakan di bagian kelistrikan pengisiannya saja. Ya, terima kasih yang menonton, dan terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.